Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain Ustadz Ngatawi Al-Zastro, pemirsa juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber. Kami manggilnya Mbak Ati. Assalamualaikum Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Ati sudah hadir bersama kami Ya, di makasih. studio. Dan Pak Ustadz, Ya. nanti kita akan mendengarkan Mbak Ati punya permasalahan soal hidupnya ini selama ini. Siap Mas Farid. Nah, ya. Jadi langsung aja Mbak Ati punya permasalahan hidup seperti apa sehingga Mbak Ati datang ke Tawakal. Jadi Mas Farid, saya udah merasa gagal di hidup saya ini karena kebodohan saya sendiri. Gitu. Apa yang Mbak Ati merasa bodoh itu seperti apa? Jadi sejak saya menikah yang kedua, harta warisan yang suami saya pertama wariskan itu saya berikan ke dia untuk modal usaha. Dan habis itu semuanya di dia. Habis sama dia. Iya. Oke, sebelumnya suami pertama Mbak Ati kemana? Sudah meninggal karena sakit. Karena sakit ya. Turut berduka cita berarti ya. Iya. Kemudian setelah meninggal semua harta warisannya jatuh ke Mbak Ati. Iya, saya dan anak saya punya putri satu. Oke. Lalu kemudian alasannya apa? Kenapa Mbak Ati ngasih semua hartanya ke suami keduanya? Itulah tadi saya bilang, Mas Farid, saya bodoh. Saking sayangnya saya ke beliau itu pengangguran. Dan butuh modal untuk usaha. Dan itu karena sayang saya limpahkan semua harta yang diwariskan ke beliau, ke suami yang kedua. Dan lebih bodoh lagi, di semua usaha yang harus dia buka itu, yang harus dia jalani atas nama dia sendiri. Dan setelah dia berhasil, dia malah selingkuh. Ya Allah, dia malah selingkuh. Oke, sebelum saya tanya soal perselingkuhannya dia nih, Pak Ustadz, untuk bagi si suami keduanya nih Pak Ustadz, dia sebenarnya punya hak nggak sih atas harta dari Mbak Ati ini sendiri? Sebetulnya dalam hal waris itu jelas ya, yang punya hak waris itu antara lain anak, suami, gitu ya, aman dan lain sebagainya. Kalau suami atau istri yang baru pelanggannya, dia tidak punya hak waris. Jadi ketika ibu suami yang pertama meninggal, sebetulnya hak atau pewaris utama ya, di samping yang jalur samping atau ke atas, pewaris utamanya itu adalah istri dan anak ini. Nah, anak ini waktu bapaknya meninggal masih dalam suasana yatim apa sudah gede, Bu? Ketika Umur 2 tahun. 2 tahun berarti masih anak yatim ini. Berarti ini adalah harta peninggalan orang tua untuk anak yatim sebagai pewaris, salah satu pewaris dari orang tua ini. Artinya apa? Berarti suami ini termasuk, kalau saya pahami, orang yang memakan harta anak yatim. Padahal kalau di Islam, Mas Faris ya, salah satu sebelum ayat fangkikum atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, itu sebelumnya kan disebutkan kalau Anda khawatir ada janda-janda yang terlantar, anak-anak yatim yang tidak terurus dan kamu punya keinginan untuk mengurus anak yatim itu, maka kamu boleh mengawini perempuan itu 1, 2 atau 3 itu sebetulnya kaitannya seperti itu. Nah, sebetulnya suami ibu, mohon maaf ya Bu ya, ketika suami ibu meninggal terus kawin yang kedua, ini sebetulnya mestinya mempunyai niat mulia untuk menolong ibu dan untuk merawat anak yatim, karena ibu kebetulan seorang janda dan ada anak yatim di situ. Jadi mestinya ini niat luhur untuk membina anak yatim, untuk mengasuh anak yatim yang kebetulan ibunya janda sekaligus menolong ibunya. Itu mestinya seperti itu. Tapi justru malah memanfaatkan. Tapi ini justru memanfaatkan, dan itu Masya Allah Mas Farid. Kalau di dalam Islam itu dosa yang sangat besar karena dia sudah mengambil hak anak yatim
untuk dimakan, untuk diambil di luar ketentuan, di luar kewajaran yang menjadi tanggung jawab dia. Oke, Pak Ustadz, lalu dalam Islam sendiri bagaimana yang mengatur uang nih antara istri dengan suami, kepemilikan uang nih Pak Ustadz? Sebetulnya tidak secara spesifik diatur. Ya. Ya. Cuma kalau ini sudah urusan bisnis, urusan transaksi, itu Islam mengajarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu. Yang antara lain disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza tatayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubhu. Ketika hai orang-orang yang beriman, ketika kamu melakukan transaksi dalam waktu tertentu, entah itu jual beli, entah itu bisnis, entah itu apapun ya, maka sebaiknya itu ditulis, dinotariskan supaya dari awalnya clear, gitu loh. Ini untuk menjembatani dispute atau ketika terjadi sesuatu konflik. Lalu kalau bagaimana dengan ada istilah ini Pak Ustadz, ketika buat perempuannya adalah uangku uangku, uangmu uangku. Ya. Nah itu juga ada. Iya, karena sebetulnya itu di dalam Islam perempuan ini kan menjadi tanggung jawab laki-laki. Ya. Itulah yang menyebabkan laki-laki punya hak 2 dibanding 1. Karena dia sebetulnya punya otoritas untuk memanage ini. Misalnya bahkan ini kan dikiaskan dari uang mahar misalnya. Uang mahar itu kan hartanya perempuan, hartanya istri sepenuhnya. Ya sudah, itu sebetulnya hak istri sepenuhnya, gitu loh. Nah, ini dikiaskan kepada hal-hal yang lain. Jadi mestinya ibu, tapi ibu ini kan tadi udah terlalu baik sama suami ya. Ini kasus-kasus seperti inilah ya Mas Faris yang menyebabkan adanya kontrak sebelum nikah tentang harta. Ya, bahwa harta sebelum saya nikah itu ini ABCDE. In case nanti ada dispute ini jadi saya tidak termasuk harta gono gini yang nanti dibagi ketika ada sesuatu, gitu loh. Inilah Islam mengajarkan idza tatayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubhu. Hendaknya dikelirkan, dituliskan. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Ati bilang bahwa suaminya selingkuh ya. Tahu dari mana suaminya selingkuh? Jadi malam itu di saat kita sudah di kamar, kebetulan suami lagi ke ruang depan, handphonenya itu bunyi. Udah sekali saya nggak ngangkat, kedua kali nggak angkat, bunyi lagi, ketiga kali pas saya mau ngangkat mati. Siapa yang telepon malam-malam gini? Kok mati sih? Mas Rifat kemana ya? Jam berapa sih ini? Astagfirullah. Ini kan Mas Rifat. Ini foto pernikahan sama cewek mana? Siapa dia? Ati, ngapain kamu megang HP saya? Ini apa, Mas? Ini apa? Sini, kembalikan HP saya. Ya Allah, kamu nikah lagi, Mas? Apaan sih kamu? Malam-malam bikin ribut aja kamu. Jujur, Mas. Kamu nikah lagi. Berisik aja kamu. Kamu tuh salah lihat. Lagi kan, ngapain sih kamu? Ngecek-ngecek HP saya segala. Mas, aku ini istri kamu, Mas. Apa-apaan ini, Mas? Hah? Berisik aja kamu. Mendingan aku tidur luar. Ya Allah. Apa Mas Rifat nikah lagi? Sebelum menikah dengan suami kedua, status suami kedua, Duda. Mbak tahu, Duda. Duda anak 3. Duda anak 3. Ada nggak kemungkinan mungkin itu adalah foto istrinya yang lama? Saya sebelum menikah dengan dia, saya sudah cari tahu dulu. Bahkan saya kenalan dengan keluarga istrinya. Artinya silaturahmi walaupun nanti dari keluarga istri dia sudah menikah lagi, kita tetap jalin karena mereka punya anak. Ya. Itu maksud saya. Jadi kalau bilang dari istri pertama nggak mungkin. Artinya karena wanita itu bukan istri pertamanya.
Oke. Nah setelah menikah itu saya mau tanya, Mbak Ati tinggal di mana? Sendiri rumah. atau sama mertua? Saya tinggal di rumah suami yang kedua. Di rumah suami yang kedua. Iya. Tahu nggak sifat aslinya seperti apa sebelum menikah? Kalau sebelum menikah sih baik. Baik, tanggung jawab. Cuman memang ada pengeluhan dari beliau bahasanya keadaan dia yang lagi jatuh, butuh support. Nah, disitulah saya tadi bilang Semua hartanya kasih ke kebodohan dia, saya percayakan Mas ke dia. Farid. Iya. Situ saya bilang kebodohan saya. Saking saya sayang, mungkin karena saya sudah menjanda lama. Dan timbul rasa cinta, saya sudah tidak berpikir lagi. Tapi kalau ya menurut saya itu bukan sebuah kebodohan sih, Mbak, karena itu sebuah kepercayaan aja. Percaya begitu cintanya, begitu sayangnya memberikan semua gitu. Mungkin ini sudah menjadi sebuah cobaan buat Mbak Ati pada saat itu ya. Nah, sebelum saya tanya lagi, pada saat dia berhasil, kemudian dia selingkuh, apakah dia masih kasih nafkah? Enggak lagi. Sudah tidak lagi. Pak Ustadz. Sejak peristiwa itu udah enggak lagi. Ini paling sering terjadi Pak Ustadz, ketika suaminya terpuruk, kemudian akhirnya berhasil, kemudian setelah berhasil, dia lupa nih dengan istri pertamanya, bahkan dia lebih condong ke selingkuhan atau istri keduanya nih Pak Ustadz. Ya. Ibu, saya ikut prihatin terhadap kasus yang menimpa Ibu. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ujian hidup Ibu menghadapi kenyataan. Kalau Ibu sabar, Ibu tawakal sambil mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kesabaran Ibu, keikhlasan Ibu menerima semuanya itu pada ujungnya akan mendapat balasan dari Allah. Amin ya Allah. Dan ini menjadi cermin bagi kita semua, Mas Farid ya, bahwa cinta yang berlebihan, cinta yang membutakan, itu ternyata bisa berakibat tidak baik di kemudian hari. Sampai ibu ini karena saking cintanya kepada suami, sudah lama menjanda, tiba-tiba mendapat perhatian, mendapat suami, sampai akhirnya khilaf. Jadi ibu bukan ini kebodohan, mungkin kekhilafan lebih tepatnya ya ibu ya, kekhilafan ibu sehingga menyerahkan segala-galanya, menyerahkan semuanya kepada orang yang dicintai dengan penuh percaya. Jadi ini saya prihatin karena di sini sebetulnya Mas Farid ada hak anak yatim itu sebetulnya. Nah, dulu kalau ibu mungkin sebelum itu ada konsultan atau ada teman curhat atau ada teman yang diajak ngobrol atau ustadz yang biasa diajak diskusi, mungkin kejadiannya tidak seperti ini karena di dalamnya ini ada hak anak yatim yang mestinya harus dikelola dulu, harus diberikan dulu gitu ya. Nah, tapi ini ya sudahlah, ini sudah terlanjur, semuanya sudah terjadi ya. Ibu memang layak menyesali, tapi jangan larut hanyut dan larut dalam penyesalan. Ini dijadikan bahan muhasabah, sebaiknya kita berpikir ke depan karena ibu juga harus hidup dengan anak, hidup dengan suami. Saya tidak tahu hubungan berikutnya ini kayak apa, ya sejauh mana. Dan yang ibu inginkan bagaimana, apakah ingin terus dengan suami ini dalam suasana seperti itu atau bagaimana. Gitu. Pak Ustadz, seberapa besar sih bagi orang yang mengambil hak anak yatim? Wah, luar biasa Mas. Ini disebutkan dalam beberapa ayat dan itu peringatannya sangat keras. Satu surat Al-Ma'un misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan doang, enggak sampai mengambil hartanya ini ya. Itu aja sudah dianggap orang yang mendustakan agama. Itu. Di surat yang lain juga disebutkan wala taqrabu amwalal yatimi illa billati ahsan. Mendekati harta anak yatim aja tidak boleh, kecuali jika itu akan ditata, akan diatur untuk kebaikan anak yatim itu sendiri sampai dia dewasa. Di ayat yang lain disebutkan bahwa orang yang makan harta anak yatim itu perutnya akan berisi api neraka dan dia akan menjadi bagian dari neraka itu selamanya karena ada harta anak yatim yang dimakan tanpa hak
Kalau maksudnya begini, di Islam itu boleh Anda memakan harta anak yatim itu sekedarnya dalam rangka untuk mengembangkan atau menata atau memanage harta itu. Misalnya Mas Farid ada berapa anak yatim, dia punya harta dikelola. Itu sebagian boleh dimakan sewajarnya hanya untuk istilahnya biaya pengelolaan atau apa itu boleh. Sama halnya dengan badan amil zakat ya. Itu jadi posisi amil lah kira-kira seperti itu, sehingga dia punya hak untuk mengambil itu secara tidak berlebihan sesuai. Jadi ini masya Allah Bu. Oke, Mbak, kira-kira tahu nggak sih kenapa suami selingkuh? Pernah bertanya nggak alasannya Maaf apa? ya Ustadz, saya juga menyalahkan diri saya. Mungkin itu kesalahan saya. Saya terlalu sibuk keluar kota. Kemarin karena motivasinya itu sumber dana itu cuma dari saya. Saya punya keinginan besar. Anak-anak dia sudah saya anggap seperti anak sendiri, itu bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Saya akan berjuang, makanya banyak tugas luar kota itu saya ambil. Nah ini tuh mungkin kesalahan saya, banyak meninggalkan dia untuk keluar kota. Tapi pure untuk tugas, itu cari duit buat saya dan keluarga dia. Dan mungkin itu kali yang membuat akhirnya dia mencari wanita lain. Oh, Ustadz, mungkin ini Mbak Ati merasa ini bagian dari introspeksinya dia. Iya. Tapi tetap segala sesuatunya kan harus bisa dikomunikasikan ya Pak Ustadz ya. Nah, lalu buat Pak Ustadz sendiri nih, di mata Islam sendiri, ketika istri mulai sibuk sering keluar kota untuk mencari rezeki, gimana nih Pak Ustadz komprominya Pak? Itulah sebetulnya ajaran Islam kan mengatur bahwa laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Idealnya awalnya memang laki-laki itu yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, kebutuhan istri. Itu yang diidealkan, yang diatur dalam Islam itu seperti itu. Supaya rumah tangga ini ya ada bagian departemen luar negeri, departemen tenaga kerja, departemen apalah keuangan, perbankan, kira-kira seperti itu. Ini artinya yang nyari duit, yang mencari pendapatan, memberikan perlindungan, hankap, itu urusan laki-laki. Tapi urusan dalam negeri, departemen pendidikan, departemen yang mengelola ini, itu istri. Ini kan sebetulnya job desk yang sudah diatur oleh Islam. In case ada sesuatu kondisi darurat, misalnya karena suami tidak punya penghasilan, suami tidak bekerja, usahanya masih belum jalan. Kok kebetulan istri punya akses, punya kemampuan, punya pekerjaan yang lebih baik. Ini dalam rangka saling membantu, dalam rangka saling menopang, ini tetap diperbolehkan. Cuma ya itu tadi Mas Farid, harus dikomunikasikan secara baik, dipahamkan, sehingga ini untuk menjembatani terjadinya kesalahpahaman, untuk menjembatani terjadinya itu tadi kevakuman biologis itu, Ibu ya. Jadi mestinya dikomunikasikan supaya kehangatan rumah tangga, kebahagiaan, perhatian itu akan tetap ada. Jadi di sini kita memang sebagai introspeksi masing-masing. Ibu sudah mencoba introspeksi, mungkin ya saya yang salah. Sebaiknya dikomunikasikan dengan suami. Dikomunikasikan dengan suami bahwa ini kan kejadiannya begini, saya kerja juga untuk keluarga, saya kerja juga untuk anak, saya kerja juga untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi yang ya namanya sudah terjadi, maka cara terbaik itu adalah satu, itu berkomunikasi. Yang kedua, ini karena ada hak anak yatim yang di situ, maka tolonglah omong baik-baik. Coba disampaikan. Coba disampaikan bahwa di sini ini ada haknya anak yatim, gitu. Nah, upaya saya sarankan ibu mencari penengah di sini yang bisa diterima dua belah pihak, entah itu ustadz, entah itu orang tua, atau apapun namanya konsultan. Ajak suami omong baik-baik mengenai hak si anak yatim ini
supaya diberikan gitu. Karena ini urusannya panjang nanti Mas Farid, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat gitu. Jadi ini saya lebih concernnya ya satu ke yang utama nasib anak yatim ini yang haknya diambil, haknya ya bahasa kasarnya dirampas oleh ini. Yang kedua adalah rumah tangga ibu ke depan supaya bisa menjadi lebih baik. Yes. Ya, lalu Mbak, setelah tahu suami selingkuh, Mbak tetap bertahan atau ada usaha lain untuk bisa mungkin? Awalnya saya mencoba bertanya baik-baik ke beliau, tetapi selalu jawabannya cuma emosi, marah dan bilang nggak ada. Malah saya dianggap lancang karena pegang handphone itu. Karena suasana makin panas, sudah tidak ada titik temunya, akhirnya saya memilih untuk meninggalkan rumah dia dulu untuk sementara. Saya pulang ke rumah saya itu. Dan Ibu pernah ketemu dengan istri yang kedua itu? saya dilabrak. Niat saya mencari itu secara face to face nggak ada sebenarnya Ustadz. Karena saya masih menjaga anak-anak saya. Apa kata anak baik anak kandung maupun anak tiri itu saya masih jaga. Jangan sampai mereka malu punya ibu seperti saya yang ribut di jalanan. Jadi saya cuma mencari tahu dari sosial media tentang beliau, tentang selingkuhan suami saya. Tetapi belum seutuhnya saya tahu tentang selingkuhannya. Saya malah didatengin sama selingkuhannya dan saya dilabrak. Itu yang saya bingung. Adik! Adik! Sini kak. Siap. Saya ini istrinya Mas Rifat. Mau apa kamu kesini? Saya cuma ngingati kamu ya. Yang pernah kamu dekat sama Mas Rifat lagi. Karena dia milik saya. Saya ini masih istri sahnya. Saya yang berhak. Ya elah, jangan sok cantik kamu ya. Kamu yang pergi dari sini. Kamu itu yang gak berguna. Kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Dasar. Walaupun saya bilang, ada poin-poin yang kamu harus tahu, bahwasanya saya nggak bisa ngurus karena saya cari duit juga buat suami dan anak. Bukan cuma untuk diri saya. Tuh. Makanya pas saya dilabrak, saya berharap adalah pertolongan dari suami. Karena saya jalan itu keluar kota bukan untuk diri saya loh. Saya pamit, saya minta izin ke suami saya. Nah, suaminya justru malah ngebelain atau gimana? Saya dianggap sampah. Ya Allah. Oke, Pak Ustadz, datang istri kedua ke rumah istri pertama, bukannya menyelesaikan semua masalah, tapi justru meminta untuk istri pertama yang meninggalkan suaminya nih Pak Ustadz. Masya Allah, ini ya. Ini yang saya maksud. Aras bergoncang ketika perempuan itu minta cerai. Perempuan minta cerai. Itu aras bergoncang, Mas Bar. Ini ada perempuan lain yang menyuruh suaminya untuk bercerai. Padahal toh mestinya dia nggak menyuruh cerai, nggak merusak rumah tangga, itu pun sudah ganggu ya. Apalagi ini sampai dia mau memonopoli, akhirnya ini kan dia meminta suami berbuat dolim pada istrinya. Kan beliau masih istrinya, gitu. Maka ini luar biasa ini Mas Farid. Ya. Ini saya sangat ikut prihatin ya Bu ya. Iya. Karena saya ikut mendoakan mudah-mudahan Ibu punya kekuatan lahir batin Amin ya untuk Allah. menghadapi semuanya ini. Ibu punya keikhlasan untuk menerima ini. Sehingga kalau Ibu ikhlas, Ibu sabar lahir batin, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Ini anggap saja sebagai ujian Ibu. Dan Allah menguji hambanya pasti sudah disesuaikan. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. Baik, Mbak Ati, anak kandung Mbak Ati tahu apa yang dilakukan ayah tirinya? Ini yang saya lagi nggak tahu, Mas Farid. Ini yang saya lagi bingung untuk menyampaikan. Karena itu haknya dia. Yang saya udah lancang memberikan ke bapak tirinya. Saya nggak tahu cara gimana
untuk saya harus menyampaikan ke dia kalau harta dia itu udah habis. Ya. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Apa yang harus Mbak Ati lakukan nih? Jadi yang pertama, ngomong ke keluarga terdekat. Ya. Baik-baik. Siapa tahu keluarga terdekat ini bisa menjadi jembatan untuk ngomong. Gitu ya. Cari keluarga ya ibu ya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak suami. Diajak omong. Bukan berarti untuk membuka aib keluarga, tapi dalam rangka mencari solusi. Ya. Satu itu. Atau yang kedua, cari pihak lain yang bisa dipercaya. Misalnya ustadz atau pengacara. Yang bisa Gitu. memediasi ya Pak Ustadz ya? Untuk melakukan mediasi ini. Gitu. Jadi ustadz akan bicara dari hak-hak secara keagamaan, nanti notaris atau pengacara akan bicara dari segi hukum positifnya. Jadi ini. Jadi tapi yang terpenting adalah diajak omong baik-baik dulu. Kan itu Mas Haris. Kalau diajak omong baik-baik dia masih ngeyel, dia masih karena lagi terbuai mabuk atau apa, ngomong dengan keluarga terdekat untuk menjadi apa penengah atau menjadi perantara dalam negosiasi ini. Nah setelah itu juga bisa manggil ustadz atau pengacara mengenai hak si anak ini yang terpenting. Nah, Mbak Ati udah pernah cari mediasi seperti itu yang tadi Pak Ustadz bilang keluarga atau Ke arah sana memang belum. belum? Tapi saya udah pernah mencoba dengan cara saya. Di saat saya turun dari rumah, saya berpikir sampai saya sholat, ya Allah kalau memang ini udah jalannya, sudah saya mau selesaikan. Ya itulah cara saya, akhirnya mungkin saya salah. Saya sudah bertanya belum sampai ke Ustadz, tapi ke teman salah, istri tinggalkan rumah itu salah. Akhirnya saya, ya udah saya salah, saya akan kembali ke dia untuk minta maaf. Ya Allah, luar biasa. Jadi niat saya baik untuk minta maaf karena saya sudah salah turun dari rumah dia dan walaupun dia tahu tapi saya sebagai istri harus tetap diam. Malah saya diusir. Diusir. Diusir dari rumah dia. Boleh diceritakan kenapa diusir? Ya itu tadi saya bilang. Dia nggak terima kalau dia udah nggak anggap saya lagi. Dia udah anggap udah sampah, sudah dibuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi? Ngapain kamu ke sini? Kan kamu sendiri yang udah ninggalkan rumah ini. Maafin aku, Mas. Aku tidak akan memaafkan kamu, tahu? Mas, aku sadar aku yang salah. Aku udah sering ninggalin kamu untuk kerjaan keluar kota, Mas. Tapi aku mau memperbaiki hubungan rumah tangga kita lagi, Mas. Gak usah banyak alasan kamu. Pergi kamu dari sini. Mas, maafin aku, Mas. Pergi kamu. Kamu tuh udah saya anggap sampah yang udah saya buang. Tahu kamu? Apa? Kamu nggak ingat, Mas? Kalau nggak karena bantuan uang dari aku, kamu nggak akan sukses seperti ini, Mas. Ini kamu nyinggung soal uang ya? Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Pergi. Gitu di saat semuanya sudah nggak ada, di saya sudah habis, dia sudah balik nama, harta-harta yang diambil dari saya itu dia udah balik nama dan udah selesai. Ya Allah. Lalu kemudian statusnya sampai sekarang bagaimana? Saya udah cerai. Sudah cerai. Oke, setelah bercerai masih adakah komunikasi antara Sudah Mbak dengan tidak mantan ada, suami? cuman yang saya pikirkan sekarang menghadapi anak saya. Ya. Harus apa yang harus saya sampaikan? Karena saya sudah turut berdosa mengandalkan cinta saya. Oke, mungkin Pak Ustadz yang perlu diingatkan ke mantan suaminya sekarang Iya. adalah ada hak anak yatim di situ. Betul. Gitu ya. Iya. Itu yang harus mungkin kalau mungkin Mbak ini nggak bisa nyampein bisa pakai yang orang lain lah Ustadz atau siapa. Jadi begini, makanya saran saya diketuk hatinya melalui ustadz gitu, bahwa ini secara moral, secara faktual ada harta anak yatim. Tapi ya mohon maaf ya, nak, mudah-mudahan ini biasanya kalau orang datang loh, ini buktinya apa, faktanya apa, dia akan lari Dia ke akan, fakta hukum. Dan secara fakta hukum ibu kan sudah
terlanjur menyerahkan Dan semuanya. Iya, itu satu. mempercayai dia. Makanya yang kedua, saat kedua adalah dari segi hukum positif, ibu masih punya hak gonogini. Karena ibu kan dulu cerai, hidup dengan dia. Selama hidup dengan dia itu dapat harta apa saja. Oke lah, meskipun harta itu berasal dari ibu dan dia nggak mengakui. Oke, tetapi kan ini hasil perkawinan bersama. Itu ada hak gonogini. Ibu punya hak untuk itu. Nah, itu yang bisa ditanya ke notaris atau ahli hukum. Saya nggak ngerti hukum positifnya kayak apa, aturannya kayak apa. Tapi setahu saya, kalau suami istri itu bercerai itu ada hak harta gonogini yang bisa dibagi. Nah, mungkin melalui pengacara itulah ibu bisa memperjuangkan untuk dikembalikan haknya ke anak ini, anak ibu. Itu. Apalagi hasil dari sebagian harta itu adalah memang hasil jerih payah kerja kerasnya. Bukan Ibu, sebagian ya. lagi. Mas Semuanya Farid. ya. Nah, makanya itu bisa ibu bukan menuntut ya, mengambil haknya gonogini untuk ya ibu tadi, siapa tahu ini bisa pertanggungjawaban ibu ke anak untuk dijadikan diberikan ke anak ibu itu. Yang kedua Bu, secara spiritual ibu mau doa setiap selesai sholat subuh, ibu baca Bismillah 313 kali, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 313 kali. Setelah itu doanya baca doa itu loh Bu, doa antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu dibaca selama 9 kali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana terbukanya, terurainya masalah ibu dan bisa membuka hati mantan suami ibu untuk memberikan hak-hak dan kewajibannya kepada ibu dan anak yatimnya. Baik, terakhir Pak Ustadz, kalau misalnya nih semua usaha itu nggak dapet, kira-kira apa yang Mbak Tini harus sampaikan ke anaknya? Ya harus jujur Mas, Ya, harus jujur. harus apa jujur. adanya. Harus Biar si diakui. anak itu bisa nerima Iya. ketika dia ikhlas, akan apakah itu meluluhkan dosa dari Mbak Ati atau justru malah memberatkan si mantan suaminya ini Pak Ustadz? Soal dosa Wallahu a'lam. Ya, karena soal dosa, soal siksa, soal itu otoritas Allah ya. Tetapi secara sosiologis sudah bisa dibayangkan bagaimana beban yang harus diterima orang yang makan harta anak yatim. Tapi paling tidak ibu sudah berkata jujur, mengakui kesalahannya gitu ya. Saya cuma pesen kalau nanti in case ini nggak berhasil dan ibu nyampaikan ke anak, perlu ada taraf prakondisi supaya anak tidak shock. Ya paling tidak, ya itu tadi ngomong ke ustadz atau ke orang tua atau ke saudara untuk prakondisi anak ini supaya tidak shock menerima kenyataan. Namanya manusia Mas Farid. Baik, betul Pak Ustadz. Nah, sama kalau boleh pesan juga buat Mbak Ati, mungkin bisa ditanamkan ke anak. Kalau memang ya, kalau bicara harta memang bukan segalanya. Di mata Allah bukan harta, justru malah keimanan kita, ketakwaan kita sama Allah itu yang Itu yang saya sebut prakondisi itu tadi. Iya, boleh sampaikan itu ke anaknya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Mbak Ati, buat anak juga, makasih. dan semua masalahnya bisa terselesaikan. Amin, Dan ya tetap Allah. istiqomah di jalan Allah ya Mbak ya. Iya. Terima kasih. Dan juga pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.